Pemirsa, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk pertama kali IPO pada Juni 1996 dan rekan saya Julita Telambanua akan menyampaikan sejumlah informasinya untuk Anda. Julita, silakan. Baik, terima kasih Cakri. Pemirsa, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk merupakan salah satu emiten di papan pengembang yang terus tumbuh dan menjadi salah satu pemain utama pada sektor industri chemicals. Dan berikut sejumlah data terkait dengan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Kita lihat bersama pemirsa, ini dia PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Kodenya adalah TPIA. Pemirsa, IPO sejak 24 Juni 1996, masuk ke papan pengembangan. Bidang usahanya adalah petrokimia, sektornya adalah basic industry and chemicals, subsektornya adalah chemicals. Dan selanjutnya kita lihat pemirsa, pemegang saham dari TPIA ini. Baik, kita lihat pemirsa, saham terbanyak dimiliki oleh PT Barito Pacific, yaitu 41,88% atau 7,4 miliar lembar saham. Dan selanjutnya saham terbanyak dimiliki oleh SCG Chemicals Company Limited, yaitu 30,57% atau 5,4 miliar lembar saham, diikuti oleh saham milik perorangan yaitu 2,6 miliar lembar saham, kemudian Marigold Resources Pte 4,75% saham, dan publik di sini memiliki 7,73% saham. Lagi-lagi dimiliki oleh perorangan sebanyak 0,17% saham atau 30 juta lembar saham. Dan selanjutnya pemirsa, kita lihat bagaimana sebenarnya pergerakan dari saham TPIA ini sejak awal tahun, yaitu tercatat 8 Januari pemirsa di harga Rp9.840, kemudian pada bulan Februari mengalami penurunan yang cukup signifikan ke angka Rp7.775 dan sempat anjlok pada bulan Maret di Rp5.250. Dan kembali naik ke angka yang mungkin bisa dibilang sangat-sangat signifikan, yaitu pada April setelah anjlok ke Rp8.825 dan Mei kembali turun ke harga Rp7.400. Pada bulan Juli kembali turun sedikit, yaitu di harga Rp7.375, dan September tercatat di harga Rp7.800, dan pada November ini tercatat di harga Rp8.050 per lembar sahamnya. Yaitu dia pemirsa informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan Cakri. Baik, terima kasih Julita untuk informasinya terkait pergerakan saham dari TPIA. Kembali ke Mas Nafan. Mas Nafan, tadi kita sudah lihat sama-sama seperti apa pergerakan dari saham TPIA di Maret, anjlok di 5.250. Ini masih bisa dikatakan koreksi wajarkah karena memandang pandemi menghantam semua bidang usaha, atau seperti apa? Sementara April, apa nih yang bisa menyebabkan melesat tajam menjadi 8.825 lalu kembali ada tren bullish begitu ya nampaknya sampai kemarin 5 November di 8.050. Oke, di sini kalau saya cermati ya secara year monthly chart ya, begitu ya. Adapun sebenarnya untuk pergerakan harga saham dari TPIA itu kan memang relatif uptrend. Kalaupun misalkan jika terjadi koreksi, saya anggap ini koreksi ya, ketika dari Januari hingga Maret gitu ya. Kemudian juga April ini sudah mulai rebound gitu ya. Kalau saya melihat bahwasannya antara Januari maupun Maret memang ini juga akibat dari faktor pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan terjadinya penerapan kebijakan lockdown ataupun juga PSBB begitu ya. Tapi seiring dengan adanya kebijakan aksi buyback saham misalkan, atau enggak juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda relaksasi ya dari adanya kebijakan lockdown maupun juga PSBB, maka dari itu kan TPIA mengalami rebound begitu kan sampai ke level 9.000 begitu ya. Terus kemudian dari saat ini katanya pergerakan harga saham TPIA relatif defensif, relatif sideways ataupun juga defensif. Tapi kalau misalnya jika kita melihat dari 5 tahun terakhir begitu ya, itu pergerakan harga saham TPIA itu positif ya, menguat 800% lebih begitu ya. Bandingkan kalau misalkan jika saya bandingkan dengan Konik Vopak ya, itu pergerakan harga saham sama 5 tahun terakhir tuh hanya 24% positifnya. Memang meskipun dia tuh kinerja laporan keuangannya
menghasilkan laba bersih yang positif ya dari tahun ke tahun. Meskipun kalau Chandra Asri Petrochemical ini hanya tahun ini terkoreksi, tapi kalau lihat dari harga saham TPA ini menunjukkan apresiasi yang luar biasa dari para pelaku investor terhadap penerapan dari GCG pada TPA itu sendiri begitu. Karena TPA ini kalau menurut saya memiliki citra perusahaan yang dikenal dengan baik, dan juga produk yang dihasilkan oleh TPA pun juga sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan lain. Oke, Mas Nafan. Jadi kalau melihat tadi koreksinya juga wajar dan juga ini termasuk sahamnya juga termasuk defensif juga, target yang realistis ya untuk yang bisa dicapai oleh TPIA hingga akhir tahun, dan rekomendasi Anda sendiri seperti apa untuk TPIA? Oke, di sini kebetulan untuk TPIA sejak Oktober sudah berhasil menembus batas dari garis moving average 200 pada daily chart. Sehingga di sini dikategorikan TPIA mulai uptrend. Uptrend dengan target resistance realistis ya, yang lebih dekat itu di level 8.900 begitu ya. Jadi otomatis bagi para pelaku pasar ingin melakukan add begitu atau akumulasi beli itu juga bisa dilakukan begitu untuk TPIA. Oke, jadi bisa ditarget untuk saat ini juga begitu ya untuk TPIA. Baik, ya, terima kasih Mas Nafan Haji Gusta telah bergabung bersama kami di Corporate Action pagi ini.